Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, saya Ilham Satawi, perwakilan Duta Ibnu dari Rantai Guntur. Perkembangan industri menuju era 5.0 berdampak kepada perubahan iklim. Banyak kegiatan manusia yang mengakibatkan pemanasan global, efek rumah kaca, dan emisi karbon. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di permukaan bumi, sehingga kutub utara dan kutub selatan mencair. Hal ini sangat berdampak kepada masyarakat di pesisir pantai, karena air laut meningkat sehingga rumah mereka tenggelam. Tak hanya itu, perubahan iklim juga berdampak kepada cuaca ekstrim. Musim kemarau sangat panjang, banyak petani gagal panen. Intensitas hujan yang sangat tinggi, banyak daerah-daerah yang terkena banjir. Padahal sebelumnya daerah mereka aman dari banjir. Hal ini juga diperparah dengan rusaknya hutan. Banyak hutan yang sekarang rusak. Kita bisa lihat di Kalimantan, di Papua, di Sumatera. Indonesia paru-paru dunia. Tapi lihat sekarang, banyak yang dirusak oleh manusia-manusia serakah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 205. Janganlah engkau berpaling dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi dan merusak tanam-tanaman dan ternak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Sudah jelas dalam ayat tersebut, Allah tidak menyukai kerusakan, tapi kenyataannya banyak manusia yang dengan sengaja merusak hutan. Hutan penyeimbang alam. Hutan menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Jika hutan habis, karbon dioksida meningkat terus, oksigen menipis. Bagaimana nasib umat manusia? Perubahan iklim bisa diatasi, bisa ditangani. Apa yang harus kita lakukan? Banyak. Kita melakukan reboisasi, menjaga hutan lindung, tidak membakar sampah, menghemat energi, dan lain sebagainya. Kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama harus menjadi contoh di masyarakat. Harus menjadi agent of change, agent of control. Kalau bukan kita, siapa lagi? Marilah kita mulai dari ranting kita masing-masing. Kita harus peduli akan perubahan iklim. Marilah kita rubah perilaku kita. Kita harus peduli dengan perubahan iklim. Perubahan iklim nyata di depan mata. Dampaknya sangat besar jika tidak ditangani dengan cepat. Kita bersama-sama berjuang menangani perubahan iklim yang nyata di depan mata ini. Dari ayat itu kita bisa petik 3 prinsip: hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Hablum minallah, kita harus nantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, kita juga harus berhubungan dengan manusia. Kita harus bersosialisasi, jangan tertutup. Hablum minal alam, inilah hal yang paling penting. Kita tidak hanya hidup dengan manusia, tapi kita juga hidup dengan alam. Kita harus melestarikannya. Kita tidak boleh merusaknya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Kita harus menjaga alam untuk mengendalikan iklim menjadi lebih baik. Jika hal ini dibiarkan, maka efeknya akan ke anak cucu kita nanti. Hal ini akan berkelanjutan. Alam jika tidak diperbaiki, lambat laun akan semakin rusak. Perubahan iklim akan semakin parah. Lalu apa tugas kita? Kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama harus bisa merubah hal itu. Kita rubah pola pikir kita. Kita buktikan bahwa pelajar Nahdlatul Ulama bisa menjadi pemimpin, karena kita adalah pemimpin masa depan. Kita buat gerakan, kita buat perubahan demi kemajuan yang berkelanjutan. Bumi menyediakan cukup
untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap orang. Alam yang rusak, hutan menyempit, kutub mencair. Memang manusia masih merupakan keajaiban terbesar, namun sekaligus masalah terbesar di bumi. Tujuan akhir dari hati nurani manusia mungkin adalah kesediaannya untuk mengorbankan sesuatu hari ini untuk generasi mendatang yang ucapan terima kasihnya tidak akan didengar. Saya Ilham Satori, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.